Oke, siap. Halo, Teteh. Siapa di sana? Ya, kita mulai aja Kak ya. Udah siap ya Kak? Halo. Ya, halo. Suaranya Jelas nggak Kak suaranya? kayaknya ini koneksi saya lagi gangguan. Tapi terdengar jelas kok Kak suaranya. Ya, tapi aku nggak bisa dengar suaranya Kamiya ini. Oh gitu ya. Iya. Nah, oke, udah ada, aman. Udah ada. Nah, Ya, kita mulai aja ya Kak ya. siap-siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat malam teman-teman semua. Apa kabar? Alhamdulillah baik, tetehnya. Baik. Semoga sehat-sehat terus ya dimanapun teman-teman berada, terutama di masa pandemi saat ini. Baik, sebelumnya saya ucapkan selamat datang kepada Kak Rodi Munawar selaku pemateri kita pada malam hari ini. Dan saya juga mengucapkan selamat datang kepada semua teman-teman yang telah meluangkan waktunya untuk mengikuti kegiatan kelas kewirausahaan pada malam hari ini. Baik, sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Mia Agustina. Dipanggil saja saya Mia, dan saya yang akan menjadi moderator pada malam hari ini untuk memandu jalannya diskusi kita. Nah baik teman-teman, pada malam hari ini langsung saja kita akan berdiskusi mengenai digitalisasi bisnis dan produk sinematik yang akan dibawakan oleh Kak Rodi. Nah sebelumnya Kak Rodi, kita sistemnya mau seperti apa ya? Apakah Rodi mau menyampaikan materi atau kita seperti biasa sharing session gitu Kak? Pertanyaan, jawab, Saya, selama. saya lebih senang sharing session aja sih sebetulnya. Biar kita ada komunikasi juga sama audiens di sini semua teman-teman. Biar Baik. ada interaksi, sekalian kita latihan komunikasi juga kan. Gitu. Jadi lebih santai aja ya Kak ya? Ya, dibikin santai aja biar nggak terlalu canggung juga sih sebetulnya. Nah Kak, ini kan kita akan membahas mengenai digitalisasi bisnis nih Kak. Atau lebih tepatnya ke digital marketing mungkin ya. Ke arahnya ke digital marketing ya. Iya. Mungkin sebelum kita membuka pertanyaan, ada yang mau Kakak sampaikan terlebih dahulu nih, apa gitu, mengenai apa itu digital bisnis atau digital marketing. Oke. Siap. Jadi kayaknya teman-teman di sini semua kan udah pada tahu ya kalau misalnya sekarang era digital banget. Semuanya sekarang serba digital. Tapi kalau misalnya di sisi bisnis juga digital ini satu sisi sangat membantu, tapi satu sisi juga kayak masih belum kita semua agak masih awam gitu untuk ke era digital ini, karena gimana pun era digital sekarang itu pertumbuhannya sangat cepat sekali, bahkan di luar prediksi para ahli juga sebetulnya, yang dimana mungkin para ahli memperkirakan zaman sekarang itu mungkin ada di 10 tahun ke depan, tapi ini udah ada di zaman kita sekarang, bahkan mulai ada mobil terbang segala macam, era digital udah cepet banget pertumbuhannya. Nah, kita juga sebagai yang emang benar-benar memilih jalan untuk berbisnis gitu dibanding kerja di zaman digital ini, kita emang perlu adaptasi yang emang lumayan effortnya tuh lumayan besar gitu. Kita tuh emang perlu beradaptasi secara cepat dan emang tepat juga gitu gimana menyikapi era digital ini gitu. Jadi buat teman-teman di sini saya yakin sih yang di sini pada suksesnya di bidang kewirausahaan juga.
ini ya, aku dengar Pak Dimyati lagi sakit ya. Kita doain ya untuk Pak Dimyati. Semoga lekas sembuh gitu. Kemarin saya yang sakit, sekarang Pak Dimyati. Aduh, Iya Pak, lagi sakit Pak Dimyati. Saya semoga bukan lekas. sakit, cuman disuruh istirahat saja. Oh itu ada orangnya. Ya Pak Dimyati, Mau gimana? keluar diikat sama istri, jadi saya nggak bisa kemana. Semoga lekas sembuh, semoga lekas sembuh. Iya, salam Kemarin juga kenal saya, dari Mili sama Sarfares nih, mau belajar anak katanya. anak Bapak ya. Ya, salam kenal Halo, semuanya. Oke, Halo salam Kak kenal dari nih, Om. nih cicinya nih, tuh Ya, ada Om Rodi. Oke, Om ya. Rodi Semoga lanjut. semoga lekas sembuh Pak Dimyati. Maaf nih, Ya, tadi aku lagi bahas digital, malah ingat Pak Dimyati yang lagi sakit, jadinya agak kepotong dulu. siap. Iya. Karena Ya, suntuk jadi ikut belajar juga nih. ah, Bentar. siap-siap. Kita sharing aja Pak Dim. Yo, Nah, era digital ini emang benar-benar penting banget ya buat kita semua. Akhirnya apa namanya ya? Ya bermanfaat banget gitu era digital ini. Ketika ada pandemi kayak sekarang, kita manfaatin banget platform digital kayak Zoom meeting sekarang sampai kita bisa diskusi bareng di sini. Jadi nanti saya di sini tuh agak sedikit apa namanya ya, kita sharing-sharing aja lah tentang gimana kita memanfaatkan era digital untuk sebuah bisnis atau membalikannya. Jadi kita membuat bisnis secara digital gitu. Jadi ya kurang lebih dari sana kita apa namanya pembahasannya mulai dari digital marketing atau menciptakan produk digital. Jadi teman-teman di sini juga jangan apa namanya ya jangan terpaku kalau bisnis itu harus ada barang yang dijual aja kayak makanan atau misalnya produk baju lah atau apapun itu. Kita juga bisa nyiptain produk digital. Oke. Jadi gitu sih Kamia. Ini Kamia kan ya? Kita belum kenalan loh Kamia. Iya Kalau Kak, kemarin tuh aku sama siapa ya? Nurul. Ah, Kak Nurul, iya aku lupa. Kak Nurul, ada Kak Nurul di sini? Kak Nurul kayaknya belum Ah, join. belum join. Jadi gitu sih. Iya Kak, memang tidak bisa dipungkiri ya kayak kita sudah Hmm, hidup di era digital gitu. Cuman kebanyakan dari kita yang masih belum tahu gitu untuk menggunakan apa saja sih yang ada di era digital ini. Kebanyakan kita masih terlena gitu dengan itu, tapi kita masih kurang dalam pemanfaatannya gitu. ah, Nah, aku jadi mau tanya nih Kak, apa dong? eh, Siap-siap. kira kayak hal apa sih yang harus kita persiapkan nih eh sebelum kita melakukan digitalisasi bisnis atau kita misalnya mau bikin nih digital marketing. Nah, Mm-mm. kira-kira hal apa sih Kak yang harus kita persiapkan? Entah itu eh medianya gitu atau apa gitu. Ada nggak Kak hal yang harus kita persiapkan? Pertama, kalau misalnya bilang apa kita mau digital marketing, pertama yang harus disiapkan produknya dulu sih sebetulnya. Kita mau apa nih yang diiklanin nama kita di digital kan? Mau apa nih yang bakal kita promosiin di era apa di platform digital? Kayak misalnya produknya kira-kira ada ini enggak sih? Ada misalnya kita jualan baju nih ya. Jadi emang kalau misalnya kita mau pakai digital marketing untuk sebuah produk, untuk menjual produk, untuk mempromosikan produk, mengenalin produk ke customer yang belum tahu. Nah, yang pertama disiapkan pertama harus produknya dulu. Yang kedua, karena emang di pasarinnya ini era digital, yang harus dipersiapkan itu adalah kontennya. Kontennya itu entah foto produknya atau misalnya emang video promosi atau segala macam yang menyangkut sebuah produk gitu. Entah itu pengenalan atau misalnya ada diskon atau gimana itu. Nah, yang kedua tuh adalah kontennya. Yang ketiga kita harus tahu nih si produk ini bakal kita iklaninnya di mana. Kan platform digital juga banyak. Kita bisa numpang iklan di Instagram, di Facebook, bahkan di Google. Dan sekarang kalau misalnya teman-teman di sini punya konten video, kita bisa iklanin di YouTube. Kayak misalnya teman-teman di sini kan sering ya buka YouTube yang di handphone. Kalau misalnya YouTube-nya bukan premium, kita sering lihat iklan kan sampai 15 detik atau mungkin yang bisa di skip itu. Nah, teman-teman di sini mau pilih yang mana nih? Mau iklanin produk digitalnya di Instagram, di Facebook atau di YouTube atau misalnya di Google lah. Adapun kalau misalnya teman-teman di sini belum sanggup untuk numpang iklan ke Facebook, ke Instagram secara berbayar, kita juga bisa secara gratis kayak gitu. Jadi emang yang pertama, yang ketiga tuh dipersiapkan dulu platformnya. Misalnya di Instagram,
Nah, produk kita jualan baju, otomatis kita harus punya akun yang menyangkut produk kita, nama brand kita gitu. Sehingga kita bisa taruh katalog di sana, di Instagram misalnya kan, dengan konten-konten yang kita buat dipajang di sana. Adapun misalnya gimana cara kenalinya nih, Instagram kan nggak mungkin tiba-tiba banyak followers, tiba-tiba banyak yang tahu kita punya Instagram. Ya mulai dari orang-orang terdekat dulu aja buat teman-teman yang kenal gitu. Jadi gue punya produk baju nih, akunnya di sini di Instagram, tolong dong promosiin atau misalnya repost atau misalnya apa namanya ya dibelilah produknya gitu. Mulai dari teman-teman dulu aja gitu. Kita juga bisa ngadain giveaway kayak gitu biar pengunjung atau misalnya orang-orang yang belum tahu sama produk sama brand kita bisa berkunjung ke Instagram kita, bisa tahu produk kita atau mungkin bisa beli barang kita gitu. Nah, itu yang ketiga tuh kontennya harus disiapin. Yang keempat apa namanya? Cara si digital apa cara promosiin produknya ini dengan cara kayak gimana. Kan tadi aku bilang ya, mulai ada yang berbayar dari Facebook tuh, dari Instagram, mulai dari bisa 10.000 per hari itu. Nanti kalau misalnya lebih dalam lagi mengenai iklan di Instagram, Facebook atau YouTube, bisa apa namanya mau dibahas di sini sekarang aja, tapi kayaknya belum cukup waktunya. Saya juga harusnya ini nih, aku pengen presentasi kan, tapi kebetulan laptopnya rusak gara-gara kehujanan kemarin, jadi ya lewat ini aja lah kita sharing-sharingnya. Jadi aku nggak bisa presentasi dulu. Tapi untuk misalnya teman-teman yang pengen dibantu digital marketing lewat Facebook, Instagram, secara detailnya, ayo kita apa namanya, mungkin nanti setelah ini di grup atau misalnya personal chat saya bisa gitu. Itu aja sih kayaknya. Pertama misalnya produknya dulu harus siapin yang bakal kita promosi ini di platform digital. Yang kedua kontennya, yang ketiga kita mau pilih platform yang mana yang bakal kita fokusin gitu. Bisa aja sekarang Facebook sama Instagram kan satu developer nih ya. Instagram kan sekarang punya Facebook. Nah, ketika kita ngiklanin di Facebook, otomatis di Instagram juga ada sih kalau misalnya kita setting sinkron kayak gitu. Kalau misalnya untuk Google, itu termasuk YouTube, Google Maps, atau segala macam itu produk Google, kita bisa juga, tapi beda platform untuk dengan Facebook kayak gitu. Jadi yang perlu dipersiapin sih itu produk, kontennya harus bagus juga sih. Nanti kalau misalnya mau caranya bikin konten kayak gimana, nanti kita bahas deh. Gitu. Sejauh yang pernah saya alami ya, yang saya lakuin juga di bisnis, ya nggak jauh dari sana. Kalau sekarang kan di WhatsApp juga kita punya story, punya temen 50 orang, yang lihat story kita 50 orang tuh story WhatsApp kepake juga. Kalau misalnya buat ngiklanin apa namanya produk kayak gitu. Platform digital kan banyak, nggak cuma Instagram, Facebook, atau misalnya yang umum ini WhatsApp aja gitu. Mulai dari WhatsApp juga kita udah melakukan digital marketing gitu. Ketika kita promosiin suatu produk, misalnya kayak keripik atau misalnya martabak lah, baju lah atau apapun itu dipromosiin di WhatsApp. Ini ada apa namanya produk baju anak kayak gitu. Harganya sekian, silahkan diorder. Itu kita udah melakukan digital marketing sih sebetulnya, walaupun itu di WhatsApp pribadi gitu. Tapi untuk secara luas bisa menggunakan platform yang menyediakan iklan digital marketing kayak Facebook, Instagram, dan Google kayak gitu. Baik Kak, ini katanya ada yang nanya nih Kak, dari Kak M. Andia, cara iklan di FB atau Instagram tuh gimana ya Kak caranya? Terus Dan berbayar dan untuk berapa lama gitu Kak diiklankannya? Oh gitu. Jadi Kita nih, pernah melakukan, jadi boleh share ya, pengalaman. sejauh saya pakai platform Facebook, Instagram, dan Google, itu tuh yang pertama harus kita siapin akunnya. Misalnya nama saya kan project nih ya. Saya yang pertama dibikin tuh akun si projectnya, entah di Instagram atau di Facebook. Kalau misalnya di Instagram, si akunnya ini kita rubah dari akun personal. Kalau akun personal kan buat user biasa kayak kita lah gitu ya, bukan untuk bisnis. Nah, kita pindah tuh dari user personal ke profesional bisnis. Sehingga biar fitur-fitur iklan di Instagram atau di Facebook itu muncul di akunnya kita. Kalau misalnya akunnya masih personal, itu tuh fitur-fitur kayak gitu nggak akan muncul. Tapi aku kasih saran juga buat teman-teman di sini yang punya bisnis apapun itu, brandnya apapun itu, lebih baik jangan iklankan
produknya di Instagram pribadi. Lebih baik bikin akun khusus untuk sebuah brand atau produknya gitu kan, untuk bisnis teman-teman di sini. Nah, nanti dibantunya baru pakai akun pribadi yang udah punya followersnya gitu. Nah, ketika emang kita punya akun khusus untuk berbisnis, itu tuh beda. Kalau misalnya akun pribadi kita ya personal, kalau akun bisnisnya ya personal bisnis gitu, biar ada fitur-fitur dari Facebook atau Instagram yang menyediakan iklan. Pertama yang harus persiapan itu ya akunnya yang profesional bisnis, ada di Instagramnya juga kok, di pengaturan gampang banget itu. Yang kedua, teman-teman di sini udah nyiapin kontennya nih, mana yang bakal kita iklanin. Kontennya ini udah kita upload di feed. Jadi di Instagram yang bakal diiklanin itu kontennya udah diupload. Jadi udah semua orang bisa lihat lah gitu. Nah, yang bakal kita pilih kontennya yang mana yang bakal diiklanin. Nanti ada di pengaturan iklannya. Harganya mulai dari berapa kita yang pilih bebas, tapi minimal dengan 10.000 dengan pajak 10%. Misalnya punya budget 50.000 nih. 50.000 kita mau ngeset iklan tuh 10.000 minimal kan. Set iklan di Facebook dan Instagram itu terakhir saya iklan bulan kemarin 10.000 per hari minimal tuh, 10.000 per hari. Jadi kalau misalnya punya 50.000, nah itu tuh cukup untuk 4 hari karena ada pajaknya juga 10%. Tapi kalau teman-teman mau nambahin untuk pajak 55.000 misalnya, itu untuk cukup 5 hari. Jangkauannya gimana? Kita yang setting sendiri. Misalnya saya project masih di Pandeglang nih. Nggak mungkin dong saya iklanin produk itu keluar Pandeglang. Jadi saya set tuh lokasinya. Maksimal misalnya radius berapa kilo dari titik pusatnya si project ini dari Pandeglang misalnya. Bisa 20 kilo, bisa 10 kilo. Biar jangkauannya itu arahnya ke user-user di antara radius itu. Jadi nggak bisa di luar 20 kilo. Iklannya jadi lebih fokus gitu. Kita mau nargetin siapa nih orangnya gitu, yang lokasinya di mana itu bisa banget disetting di Facebook dan Instagram. Terus kita juga bisa pilih usia. Misalnya kami nih jualan baju anak. Kita tuh berarti pasarnya itu bukan anak-anaknya, otomatis orang tuanya yang emang misalnya usianya itu sekitar 25 sampai 40 gitu misalnya kan, yang udah punya anak atau para orang tua yang apa namanya yang mainin platform digital lah gitu. Jadi kan kalau misalnya kita ngeset, karena kita jualan baju anak nih, yang di set usianya usia anak misalnya, usia dari 2 tahun sampai 5 tahun, itu nggak akan ada yang beli karena anak-anak yang belum pakai platform digital gitu. Jadi yang target marketnya ya orang tuanya kalau misalnya teman-teman di sini jualan baju anak. Jadi terus kalau misalnya jualan baju anak muda misalnya kan, kayak jualan apa namanya t-shirt kayak gitu, kaos distro segala macam, kita bisa set misalnya antara usia 18 sampai 30 tahun yang masih apa namanya ya doyan akan fashion yang gaul-gaul kayak gitu. Usia juga bisa di set up di sana. Terus ada lagi yang kita tuh produknya fashion, makanan atau segala macam, itu kategori produknya bisa kita juga di setting. Jadi buat user-user yang senang nyari makanan nih di Instagram, di Facebook, bakal apa namanya dapat iklan dari kita kalau produk kita makanan. Itu bisa banget by kategori juga di Facebook dan Instagram, udah sangat mudah sih biar target marketnya itu tepat gitu. Facebook ngebantuin teman-teman yang jualan makanan, iklannya bisa tayang sama orang yang suka makan, nyari makan di online kayak gitu. Mungkin di sini juga kayaknya pernah ngerasain deh di akun Facebook atau Instagramnya masing-masing sering nongol produk yang lagi kita cari gitu. Kayak misalnya kami ya cari headset gitu misalnya kan di Shopee, Bukalapak, di Tokped. Nah, nanti di Instagram muncul tuh headset rekomendasi kayak gitu kan. Sering banget teman-teman di sini Sering banget muncul muncul kayak gitu. karena emang algoritmanya ngarahin tuh Instagram, Facebook, Tokped, Bukalapak tuh emang semuanya kayak udah kerjasama gitu loh. Jadi nyamain algoritma. Sistem itu bisa banget sih bikin kita kayak apa namanya ya, kayak wah kok ini tahu nih gue lagi nyari headset, padahal kan gue gak nyari headset di Instagram gitu. Nah mereka tuh yang memanfaatkan algoritma itu untuk digital marketing gitu. Itu entahlah caranya gimana, itu programmer yang tahu lah untuk
algoritmanya kayak gimana. Tapi kurang lebih kayak gitu sih. Jadi kita lagi nyari headset di platform lain, tapi di platform yang lain muncul gitu. Kita cari headset di Shopee, tapi di Instagram muncul juga rekomendasinya. Nah, teman-teman juga kalau ngeset iklan di Facebook dan Instagram, kurang lebih kayak gitu. Jadi teman-teman nih jualan misalnya makanan seblak gitu. Terus ada orang nih, aku suka seblak gitu. Nanti produk seblak teman-teman tuh muncul gitu. Kalau akunya tuh sesuai sama pengaturan iklan yang teman-teman set. Misalnya radiusnya saya ada di radius teman-teman yang set. Usianya juga saya ada di antara usia itu. Jadi gitu. Harganya bervariasi mulai dari minimal 10.000 per hari. Itu cukup banget sih buat menjangkau sekitar. Saya pernah itu dengan minimal harga itu 5 hari berapa ya? 4.000 orang terjangkau. Lebih murah sih kalau misalnya iklan digital. Dibanding kita print brosur ya sekarang mah jarang ada yang lihat brosur langsung dibuang kayak gitu. Jadi terus sayang juga jadi sampah atau misalnya ya itu kan kertas gitu ya dari pohon kan bahan bakunya. Jadi kalau misalnya iklan di era digital lebih ramah lingkungan sih kayaknya. Jauh lebih efisien ya Kak ya. Efisien juga, jadi kita juga target marketnya tepat gitu. Kita kalau misalnya brosur kita secara random aja kasih ke orang-orang, belum tentu Iya. orang itu minat sama produk kita gitu. Kalau di era digital semuanya mudah lah gitu. Jadi kita bisa ngeset target market kita tuh mau siapa dan mau gimana gitu. Yang apa namanya kan ini temanya digital bisnis, digitalisasi bisnis dengan produk sinematik ya. Bulanan bisa apa namanya tuh ada yang nanya lagi dari Iya, masih sama Kak orangnya yang oh ya tadi. bayarnya per hari ya Kak atau bisa bulanan. Itu tergantung kita. Kita misalnya mau ngeset 7 hari per harinya itu berapa gitu. Nah, dibayarkannya secara sekaligus. Kalau misalnya kita ngeset 1 hari aja bisa, 2 hari juga bisa, 3 hari bisa gitu. Nah, per harinya itu kita mau set harga di berapa, itu bisa banget. Kak Adit. Aditya kan namanya yang tadi yang nanya ya. M Andia ya namanya. Iya. Om Dede lukisannya berapaan? Oh, Om Dede ada itu ya. Jadi kayak gitu. Nah, kan ini temanya digital apa namanya digitalisasi bisnis dengan produk sinematik ya. Mulai dari yang digitalisasi bisnis dulu aja deh. Sekarang emang era-era digital, teman-teman di sini juga yakin sih kalau misalnya udah punya bisnis, kita juga menggunakan platform digital ini kan. Aku pengen tahu dong di sini kira-kira yang udah manfaatin era digital ini bisnisnya boleh di komen. Terus era digital ini kepakainya untuk apa? Sebetulnya aku juga pengen ngasih tahu atau misalnya kasih saran teman-teman di sini nggak perlu ngerti programming atau misalnya jago coding atau segala macam yang emang kalau misalnya mau bikin produk digital. Produk digital tuh kayak gimana sih? Produk digital itu kayak Bukalapak, Shopee, Tokopedia itu produk digital. Kayak Gojek juga produk digital sebetulnya. Kayak ya Project juga produk digital. Terus masih banyak lah produk digital yang lain yang bisa teman-teman bikin sebetulnya. Tapi kita nggak perlu jago coding, jago programming. Yang penting tuh idenya gitu. Kira-kira nih digitalisasi yang emang berpeluang buat bisnis apa ya gitu. Mulai dari keresahan kita dulu aja sih. Kayak misalnya aku dulu bikin ojek online ya karena udah emang harus ke era digital gitu untuk dapetin ojek itu. Kalau misalnya nggak melek ke sana, mungkin aku nggak tahu usaha apa sekarang gitu. Karena dulu udah melek, oh zamannya mulai berubah kan. Ojek aja udah bisa dipesan lewat aplikasi tuh kalau di kota gede. Nah, Pandeglang tuh belum ada. Oh, mungkin gua udah bikin lah harusnya bikin ojek online sendiri lah di Pandeglang kayak gitu. Walaupun dulu saya ya kan kalau misalnya Gojek dia berangkat dari aplikasi dong. Dia ramenya itu gara-gara aplikasi. Tapi saya berangkat pakai aplikasi orang, pakai BlackBerry Messenger, pakai BBM. Pada saat itu ada project lewat BBM kayak gitu.
teman-teman di sini nggak perlu jago coding atau jago programming dulu gitu. Kita manfaatin aja platform yang udah ada gitu. Kira-kira nih bakal kebuat bisnis apa dari platform yang udah ada. Atau mungkin teman-teman di sini punya ide bikin suatu produk digital tapi nggak bisa coding, itu bisa kerjasama sama pengembang, sama developer yang jago programming gitu, bikin website, bikin aplikasi kayak gitu. Banyak banget sih keuntungannya buat bisnis digital ini. Sayang juga kalau misalnya teman-teman di sini tuh harus mengkonsumsi produk digital terus. Seharusnya kita juga punya produk digital sendiri yang bisa orang konsumsi gitu. Produk digital pertama kita nggak usah stok produk, yang kedua kita nggak usah mikirin produk kejual atau enggak. Pokoknya produk digital itu ada yang pakai kita untung. Produk digital bebas apa aja, yang penting teman-teman punya ide, ketemu orang yang cocok bisa programming, wah mendingan digarap sih. Produk digital juga nggak perlu sewa tempat gitu, tapi sewa server. Ada yang mau nanya lagi? Kak, kalau misalnya kita menciptakan nih produk digital kayak gitu, contohnya kan kata kakak produk digital tuh kayak Shopee, Bukalapak gitu ya. Iya. Kakak sendiri kan kayak membuat nih kayak misalnya contoh Gojek atau Project. Ya. Nah itu kalau produk digital seperti itu hak ciptanya tuh seperti apa ya Kak ya? Maksudnya kayak iya kayak kelegalitasan si produk ini tuh seperti apa ya kalau di digital? Soalnya aku belum paham sih Kak kalau kayak gitu. Kak. Kalau misalnya untuk kita punya ruko jualan baju, perizinannya itu cuma IMB misalnya, kayak surat izin usaha, terus apalagi pendaftaran merek kayaknya jarang deh kalau di kita tuh ruko-ruko yang jualan baju. Pokoknya untuk perizinan kalau bisnisnya offline, Pak Dimyati kayaknya lebih paham tuh dia kan udah punya bisnis ya di mana-mana resto kayak gitu, perizinan mulai dari IMB atau misalnya surat izin usaha atau situs web segala macamnya, mungkin beliau lebih paham. Kalau misalnya untuk produk digital kayak misalnya kita bikin aplikasi nih ya, kita punya produk digital kayak Shopee, Tokped, Gojek, Project masuknya. Perizinannya itu mulai yang pertama banget sebetulnya perlindungannya itu perlindungan merek dagangnya, merek brandnya misalnya kayak si Tokopedia, Bukalapak yang pertama dilindungi itu mereknya biar nggak ada yang orang ambil. Yang kedua ketika kita udah punya merek atau brand tapi bidangnya produk digital, kita membuat aplikasi. Aplikasinya itu ketika emang udah benar-benar settle buat dipublish ke masyarakat umum, bisa digunain ke banyak pihak juga gitu, banyak orang lah yang bisa gunain. Ada pendaftarannya sekarang di hak cipta. Jadi si produk digital ini, aplikasi itu udah kayak kayak karya ilmiah atau buku lah gitu. Tapi produknya digital, itu udah perizinannya udah ada sekarang, jadi hak cipta. Yang ketiga, kalau misalnya untuk tempat itu lebih ke bebas sih. Kalau produk digital kayaknya nggak perlu tempat pinggir jalan atau sewa juga gitu. Di rumah aja saya masih di rumah juga gitu. Untuk perizinan tempat sih pasti ada gitu. Tapi untuk yang lebih itu cuma dua aja sih, kayak perlindungan merek sama hak cipta. Hak cipta itu yang nandain kalau aplikasi kita tuh kita bikin sendiri gitu, bukan copyright dari orang lain kayak gitu. Nanti kalau misalnya produknya udah didaftarin, ya udah kita jalan aja gitu, beroperasi aja. Gampang banget produk digital. Tapi kadang pemerintah juga belum nyiapin tuh perizinannya. Jadi kita mau daftar, tapi belum ada nih, misalnya regulasinya di pemerintah. Kayak saya dulu mau daftarin produk digital di bidang ojek online itu belum ada, 2000 berapa ya. Tapi sekarang udah ada, di-update. Jadi untungnya kalau misalnya kita nyiptain produk yang emang regulasinya belum ada, ya udah kita nggak usah legal dulu gitu, karena peraturannya belum siapin. Justru itu tadi saya bilang, era digital ini emang ngebut banget gitu, pertumbuhannya cepat banget di luar prediksi. Pemerintah kita aja belum siap gitu untuk perizinan produk digital ini.
Tapi kalau misalnya yang umum-umum kayak e-commerce gitu ya, Lazada, Bukalapak segala macam itu regulasinya udah ada. Ojek online juga udah ada. Terus kayak edutech udah ada, fintech udah ada. Nah, produk-produk digital itu masih banget banyak peluangnya gitu. Tinggal teman-teman di sini nyari ide aja sendiri gitu. Kira-kira apa nih yang bakal gue ciptain di produk digital ini gitu. Kalau misalnya punya ide, nyarilah kerjasama sama developer atau mungkin bisa coding sendiri ya silahkan gitu. Jadi perizinannya cuma itu aja sih, hak paten aplikasi, hak paten apa namanya, hak kekayaan intelektual tentang brandnya, merek dagangnya, sama itu hak cipta. Jadi di sana tuh nanti di setiap aplikasi pasti kita scroll paling bawah ada hak cipta gitu. Misalnya Gojek 2002 berapa, 2019 misalnya ketika aplikasi itu dibuat. Gitu. Dan itu tuh harus apa namanya ya, harus emang aplikasinya kita yang bikin gitu. Kalau misalnya kita numpang di orang kayak jualan baju gitu, tapi kita iklannya di Instagram kayak promosi di Instagram tuh nggak usah izin-izin segala macam sih. Kita jalan aja dulu. Kita pokoknya jangan apa, saya juga kayak belajar dari masa lalu juga ya. Bikin project itu saya juga dulu nggak bisa ngelangkah gara-gara masalah izin, masalah apa namanya, saya nggak pede gitu. Loh, gue kalau misalnya ini perizinannya kemana nih? Karena ini angkutan umum dong. Nah, saya nyoba buat mediasi ke apa namanya, ke pemerintah. Kata pemerintah, ya udah untuk lokal brand ya udah jalan dulu aja, nggak usah mikirin izin gitu. Nanti juga ketika bisnis kita gede, ada orang-orang yang ini izin ini udah beres belum, ini izin ini udah beres belum. Nanti kita juga ada yang nagih ketika bisnis kita udah gede gitu. Oh jadi gitu. Jadi udah sementara ngembangin mah nggak usah pikirin izin deh gitu. Jalan dulu aja. Yang penting mah emang bisnisnya ya bisnis yang benar gitu. Jangan bisnis ilegal gitu sih. Saya juga dulu mau izin bingung, regulasinya belum ada, ojol terus kayak takut takut kita melanggar aturan gitu. Ya udah jalan aja. Kalau misalnya emang kita masih lokalan gitu loh. Tapi emang kalau udah skala nasional udah legalnya udah harus benar-benar dipikirin banget sih. Buat teman-teman juga yang mau mikirin legal, saya juga ada teman yang di bagian itu gitu. Jadi bisalah nanti kita diskusi atau misalnya satu tema khusus untuk legalisasi bisnis gitu. Karena saya juga sementara ini yang baru saya legalkan ini aja sih, merek dagangnya aja gitu, brandnya. Kalau misalnya apa namanya izin operasional atau kita gunain produk digitalnya orang kayak saya kan pakai WhatsApp kan sekarang, itu kayak nggak usah ketika kita emang masih jalan gitu. Untuk perpajakan itu bisa teman-teman urus sendiri, misalnya daftar ke kantor pajak, bikin NPWP perusahaan gitu. Nanti laporannya kan nanti dikasih tahu sama orang pajak. Jadi gitu aja sih, untuk perizinan nggak usah ribet-ribet kalau untuk produk digital. Semuanya jalan dulu aja gitu. Kita nyiptain produk dulu aja yang emang benar-benar dibutuhin sama pasar, sama masyarakat banyak. Ketika emang udah gede baru tuh kita pikirin ke sana. Yang penting mah jalan dulu aja. Produk digital juga belum tentu kita bikin satu produk itu yang bakal tepat sama apa namanya ya, pasarnya gitu. Target market kita tuh belum tentu tepat gitu. Kadang kita juga harus nyiptain satu atau dua produk dulu nih, mana nih yang bakal masuk pasar gitu. Apalagi kan kalau misalnya kita mau bikin e-commerce, udah banyak banget e-commerce, udah gede-gede. Mau bikin aplikasi ojol, udah ada juga gitu ojol. Saya juga kayaknya dulu kurang pede nih kalau misalnya bikin ojol karena ada Gojek yang lebih hebat promonya. Tapi ketika kita punya pembeda dengan brand-brand yang udah gede, nah ketika kita emang masih menguasai pasar, ya jalan ini ya si projectnya gitu. Karena project punya pembeda dengan yang tidak ada. Ada lagi? Itu ada yang bertanya, Kak, katanya promotion itu apa ya? Product motion itu siapa yang nanyanya? Kak M Andia di sini. Andia, kalau misalnya itu nanya product motion pernah baca di mana?
Setahu saya kalau misalnya itu apa product motion itu pergerakan produk bukan sih? Saya juga baru dengar itu product motion. Product motion itu apa ya? Product motion itu kalau misalnya ini ya, perkiraan saya itu pergerakan produk. Sebentar. Kalau misalnya motion graphic saya tahu, kalau misalnya produk motion. Video motion. Oh iya, video motion tuh itu loh, motion video. Kan ini kan tema sekarang tuh emang digitalisasi bisnis sama produk ini mungkin sinematik. Sinematik ya. Video Ya, bukan sinematik mungkin. motion. Nah, kalau misalnya produk sinematik tuh nggak berdasarkan apa namanya. Sebetulnya kayaknya lebih tepatnya estetik sih ya. Produk estetik. Kalau misalnya sinematik tuh lebih ke video. Itu genre sebuah video. Jadi kan video juga ada yang bla 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 banyak lah gitu. Nah, ada juga produk sinematik, apa video sinematik. Kalau misalnya untuk produksi lebih ke estetik mungkin kita gimana nyiptain produk digital yang estetik atau misalnya kita punya produk yang estetik. Estetik itu kan lebih ke keindahan ya, lebih ke visual gitu, ketampilan. Gimana caranya produk kita yang estetik, yang tampilannya bagus, yang indah lah gitu. Bisa menarik konsumen gitu, bisa bikin konsumen minat untuk produk kita kayak gitu. Itu sih sekarang ini lebih ke umum sih kalau misalnya untuk produk estetik. Saya lebih manggilnya produk estetik aja ya dibanding sinematik. Kalau sinematik lebih ke video gitu. Tapi kita saya juga bakal bahas untuk apa namanya? Motion video atau video sinematik tuh nanti sedikit saya tahu nanti bakal saya bagiin di sini. Yang ini dulu aja. Gimana caranya kita bikin produk yang estetik, yang bagus, yang tampilannya dapat menggugah selera atau misalnya bikin orang minat untuk produk kita gitu. Kalau misalnya produknya makanan, otomatis yang kita kalau di era digital, jadi gini nih, kalau misalnya perbedaannya ini era digital sama era belum digital nih, kayak era apa namanya zaman dulu lah. Kalau sekarang kita jualan bakso, kita bisa foto produknya, kita bisa upload atau misalnya pasarin lewat online kayak gitu, pakai digital marketing, entah itu di WhatsApp, Instagram, di Facebook ya. Semua platform online yang bisa upload gambar itu bisa jadi media buat kita digital marketing. Baksonya ini gimana sih caranya biar jadi estetik atau misalnya bagus, menggugah selera sampai orang mau beli gitu sama produk bakso. Gimana pun di era digital ini, produk digital yang pertama banget apa namanya customer lihat itu sebuah gambar, sebuah visual. Jadi kalau misalnya kita punya produk bakso, kita foto baksonya tapi nggak indah gitu, nggak bagus fotonya ya, kualitas fotonya buram, produknya nggak di plating gitu, nggak dirangkai juga, biasa aja gitu kan, nggak menggugah selera. Customer pasti nggak mau. Tapi kalau misalnya produknya bagus, kita niat fotonya, walaupun sekarang pakai handphone tuh udah bagus banget gitu. Kamera handphone sekarang udah bagus kameranya, kualitasnya juga udah bagus lah gitu. Tinggal penataannya, produknya misalnya baksonya digimanain gitu. Kayak ya dibagusin lah, di plating gitu. Mangkoknya harus bersih kan, mejanya juga harus misalnya clear lah, steril gitu dari barang-barang yang lain gitu. Produknya jelas, menggugah selera. Nah, yang pertama banget dibeli itu sama yang dilihat tuh sama customer tuh si tampilan produknya. Oh, ini baksonya enak kayaknya nih. Coba deh ini lokasinya yang di mana. Pasti customer kalau misalnya udah tergiur gitu sama tampilannya, sama visualnya yang bagus, pasti dia datang. Tapi kalau misalnya visualnya udah nggak menjual, dia langsung skip dong. Nah, gimana caranya bikin repeat order? Karena kita ngandelin foto. Nah, selain foto yang bagus, kita juga harus percaya diri atau misalnya nyiptain produk, si baksonya ini enak. Yang
itu apa penentu setelah customer beli gara-gara visual untuk pertama kalinya gara-gara tampilannya bagus. Yang kedua adalah merhatiin si kualitas bakso, harga sama rasanya itu emang benar-benar sesuai sama ekspektasi customernya gitu. Sesuai sama emang apa namanya yang customer harapin gitu. Biar ada repeat order di sana. Oh, udah mah produknya bagus, enak, dia pasti repeat order sih. Jadi buat teman-teman yang produknya apapun itu diiklanin di online, ya minimal produknya estetik lah gitu. Kita juga bisa kalau misalnya produknya sepatu, baju, segala macam kita foto, diupload di online, ya itu sama juga digital marketing. Nah, gimana caranya baju itu biar bagus, biar sepatu biar menggugah selera, biar kelihatan eksklusif lah. Nah, sekarang banyak banget tutorial atau misalnya ya cara-cara tutorial di YouTube yang buat bikin foto produk secara bagus menggunakan handphone kayak gitu. Kita juga bisa dibikin template atau misalnya dibikin konten gitu si produk-produknya biar estetik lah. Saya juga ini sih bakal saya share. Saya punya link, saya punya apa namanya ya, sebuah template gitu buat produk digital, buat digital marketing. Siapa tahu teman-teman di sini apa bermanfaat buat teman-teman di sini. Nanti saya share linknya ke grup ya. Itu bisa gunain sama teman-teman dipakai. Saya beli tapi nggak kepake sama saya gitu. Jadi lebih baik teman-teman pakai aja, semoga bermanfaat. Nah, template saya banyak tuh buat Adit Andia. Izin bertanya Kak, apa aja tantangan dari digital marketing yang sering orang-orang alami? Yang sering orang-orang alami digital marketing itu apa ya namanya? Itu ya, kesulitannya ya. Sebentar saya lupa tadi pertanyaannya gimana. Tantangannya. Pertama, kalau misalnya menyangkut digital, tantangan buat kita itu kita harus ngerti teknologi, kita nggak boleh gaptek. Ya walaupun kita bukan orang IT atau gimana, ya minimal kita tahu deh. Pertama banget teman-teman mau bikin produk digital, yang paling penting tuh bikin akunnya bener, bikin emailnya valid. Misalnya email tuh email pribadi sama akun bisnis tuh jangan digabung. Saya nih punya apa namanya ya, punya 6 platform digital marketing misalnya buat masing-masing produk saya, emailnya pun beda-beda 6. Jadi kita tuh misalnya punya satu email aktif, kita bikin misalnya satu email aktif itu udah nyangkut sama akun Instagramnya pribadi ya. Nah, email aktif ini jangan dipakai lagi sama akun yang buat bisnis gitu. Akun bisnis ya emailnya akun bisnis juga. Bisnisnya ada dua, brandnya ada dua, emailnya harus ada dua juga. Jadi direkomendasiin satu email itu satu akun sosmed atau satu akun apapun. Nggak boleh Instagramnya dua, emailnya sama. Nah itu tuh nanti bakal jadi tantangan ke depannya buat kita. Ketika ada kita lupa password atau misalnya akun kita hilang, dihack orang segala macam. Nah itu kita kesulitan buat kembaliinnya. Pertama banget yang bisa teman-teman lakuin itu adalah menggunakan email atau misalnya bikin akun itu yang benar gitu. Banyak pelaku bisnis di sini yang emang acuh akan hal itu gitu, nggak peduli sama akan hal itu. Mereka pikir ya emailnya sama bisa aja gitu, tapi nggak kayak gitu. Satu email itu berfungsi untuk satu akun, baik itu akun Facebook, Twitter, Instagram segala macam itu satu gitu kan. Pertama banget yang bisa kita lakuin mulai dari email, biar nggak jadi kesulitan gitu, hambatan buat kita ke depannya. Itu termasuk tantangan buat digital produk juga gitu, digital marketing kita gitu. Termasuk saya kemarin menemukan apa namanya hal yang menjadi tantangan gitu. Karena tantangan digital marketing itu selain apa diri kita sendiri ya orang lain juga gitu. Bisa aja akun kita kena hack segala macam. Akun saya juga kemarin kena hack, itu jadi tantangan banget sih buat kita gitu selaku pelaku bisnis yang emang kalau misalnya akunnya kena hack orang tuh wah bener-bener jadi resiko juga gitu, bener-bener bikin pusing juga gitu. Sebaiknya teman-teman cegah itu mulai dari bikin email yang benar. Jangan sampai lupa password. Kalau pakai nomor teleponnya diusahakan selalu aktif. Biar nanti ketika lupa password atau membutuhkan kode verifikasi, nggak kesulitan kalau nomornya aktif. Baik, Nah, Kak. Itu juga ada yang nanya tuh, Kak.
Yang gengsi ya? Iya. Saya juga baru baca itu yang nawarin produk, gimana sih cara ngurangin gengsi? Dari Ahmad Doruri Munajat. Gengsi, oh emang sih itu yang menjadi tantangan pertama tuh kalau orang mau terjun ke dunia bisnis, ngilangin gengsinya itu yang berat. Saya gini buat siapa Munajat ya. Saya pas umur 20-an saya ngojek yang bahkan belum ada gitu, ojek yang masih muda gitu. Yang ya saya masih doyan main lah pada saat umur 20 tuh kayak seumuran saya itu masih doyan main lah, masih gaul-gaulan gitu loh, nongkrong kan, kayak gitar-gitaran, main game kayak gitu. Saya udah ngojek dulu tuh. Ngojeknya itu maksudnya motornya aja bukan Matic loh gitu. Saya tinggal di Cekik gitu dekat Alun Pandeglang yang dimana orang-orangnya itu kayak gengsinya melebihi orang kota gitu kalau saya rasa ya di Pandeglang ini. Saya ngojek pakai Absolut Repo, pakai helm Yamaha. Wih, masuk ke kafe, beliin makanan buat orang, ketemu teman di sana diejek. Ngilangin gengsi itu tergantung sih. Emang kita benar-benar nih pengen terjun ke dunia bisnis atau gimana? Kalau emang mentalnya udah siap banget, udah settle banget buat terjun ke dunia bisnis, gengsi mah nggak akan kerasa, serius. Saya juga dulu kenapa ya nggak mikirin gengsi gitu, karena emang saya tuh tujuannya pengen punya usaha gitu, yang berangkatnya dari ojek gitu, dari ngojek online kayak gitu. Saya juga nggak mikirin tuh malu gimana atau saya jalan aja gitu. Emang pembawaan dari saya juga sih, saya mah apa ya namanya, saya gak punya malu gitu loh. Dari zaman sekolah juga saya mah pede-pede aja gitu. Tapi kan beda sama orang ya yang punya gengsi atau malu. Kita lebih ke di ini aja sih, tujuannya itu kita bisnis itu buat apa? Kita ikut-ikutan orang, emang atau misalnya mungkin jiwa kita atau tujuan hidup kita, cita-cita kita emang pengen jadi pembisnis atau pengusaha gitu. Kalau misalnya tujuannya ke sana, pasti kita nggak pernah mikirin gengsi ini. Yang ada gimana caranya produk kita kejual, produk kita banyak orang tahu kayak gitu. Sebetulnya yang bikin gengsi itu lingkungan sih, gimana cara lingkungan memperlakukan kita. Kalau misalnya lingkungannya support akan bisnis kita ya nggak harus gengsi itu dipikirin gitu. Tapi kalau misalnya lingkungannya emang nggak benar gitu ya, toksik atau misalnya malu-maluin gitu, kita juga kadang mikirin gengsi itu gitu. Tapi buat ngilangin gengsi itu lebih ke balik lagi ke diri sendiri. Emang bener-bener nggak nih pengen bisnis atau pengen ikut-ikutan orang doang gitu. Kalau misalnya bener dari diri sendiri pengen berbisnis, pengen jadi pengusaha, gengsinya pasti nggak akan kerasa. Yang ada kita jualan aja gitu. Sekarang mah lagian udah banyak banget nih anak muda yang terjun ke dunia bisnis juga gitu. Jadi malah gengsi itu sekarang bukan hal yang banyak orang lakuin gitu. Bukan hal yang yang mengganggu lagi gitu. Karena ekosistemnya udah terbuat lah di Pandeglang gitu. Kita mau bisnis apapun bisa lah gitu. Yang lebih penting percaya diri aja sih, harus percaya diri tuh kamu Najat. Kalau misalnya kurang percaya diri gimana ya? Jadi mentalnya bukan di situ gitu. Pengusaha tuh harus emang bener-bener gak gengsian. Bisa lah. Emang produknya apa sampai kamu Najat gengsi? Gian. Mungkin baru nanya aja kali, Kak. Yuk semangat yuk. Emang ya kalau misalnya kita milih jalan bisnis tuh nggak ada yang mudah semuanya, nggak ada yang instan terus cepat balikin keuntungan tuh kayaknya nggak mungkin juga gitu. Tantangannya berat banget kalau misalnya mau jadi pengusaha. Ya termasuk saya juga masih mengalami lah kesulitan itu, tapi emang udah tujuannya ke sini gitu, mau jadi pengusaha, mau berbisnis, mau bantu banyak orang gitu kan, mengalau lapangan pekerjaan. Ya saya tetap jalani itu gitu. Entah itu rintangan menghalang atau gimana, ya tetap saya pasti hadapi aja. Karena gimana pun semua pembisnis itu harus bisa ngambil resiko gitu, harus berani ngambil resiko.
Jadi ya semoga lah teman-teman di sini kita semuanya sukses ya, punya usahanya masing-masing. Kita dapat ide nih bikin bisnis gitu. Gengsinya hilang atau lebih percaya diri lagi. Waalaikumsalam. Ada yang mau nanya lagi? Nah, finance, tapi bukan temanya, request buat panitia ya. Atau mau kita bahas masalah finance? Tapi ya udah menyangkut tema. Gimana nih panitia, boleh nggak keluar dari tema? Nggak apa-apa kok, boleh. Kalau emang Oke. kakak masih bersedia untuk menjawab, ya Tapi boleh. saya sebisanya aja ya, karena Iya. saya juga misalnya untuk digital marketing, saya bisa, tapi saya bukan ahlinya. Finance saya bisa, tapi saya bukan ahlinya. Iya. Programming saya bahkan nggak ngerti sama sekali gitu. Pengusaha itu nggak menuntut kita untuk bisa semuanya. Yang penting kita bisa improve gitu akan kondisi dan keadaan gitu. Kita nanti kalau misalnya butuh apa namanya keuangan di bisnis kita lebih lancar lagi, lebih baik lagi, kita bisa rekrut orang kayak gitu. Jadi seorang pengusaha tuh nggak seharusnya bisa semuanya gitu. Kita bukan manusia super. Yang penting kita punya ide untuk memecahkan masalahnya gitu. Kalau masalahnya nggak terpecahkan, ya masih banyak lah gitu cara-cara lain. Gimana nih untuk menyangkut finance? Ya Kak Andia, apa yang mau ditanyakannya ya mengenai masalah finance? Apa pengelolaannya atau bagaimana mungkin ya? Finance juga sekarang banyak platform yang nyediain buat mempermudah keuangan kita. Oh iya, ngomongin digital bisnis ya, digital bisnis. Pertama banyak banget kemudahan buat era digital ini, buat bidang bisnis loh, buat kita ya. Pertama kita masarin produk bisa sesuai target market. Yang kedua pembayaran. Sekarang nih lagi pandemi, duit cash itu lagi kayak lagi banyak orang ngatain penyebaran virus tercepat dari uang cash. Di era digital sekarang kita pembayaran udah non tunai. Semua semua misalnya dari bank apapun itu kita bisa nerima kalau misalnya kita pembayaran melalui QRIS gitu. Banyak banget sih manfaatnya untuk digital ini. Pertama kalau misalnya kita jualan online ya, apalagi produknya produk baju gitu, produk fashion atau misalnya bukan makanan. Nah, kita tuh bisa stok di rumah gitu. Kita jualan lewat Shopee, kita jualan lewat Instagram, kita packing di rumah, nanti babang kurirnya yang namperin ke kita. Kita nggak perlu keluar gitu. Kita nggak perlu punya toko di pinggir jalan kalau era digital sekarang. Yang penting kita punya akun Shopee aja misalnya kan, kita bisa bersaing di sana, bersaing harga, bersaing kualitas. Ya insya Allah lah gitu. Teman saya juga banyak yang usaha di rumah. Era digital ini sangat sangat menguntungkan gitu. Sekarang mah yang punya dapur doang ya, bikin makanan gitu, bikin salad, bikin banyak lah gitu. Kayak rice bowl itu jualannya di dapur, jualannya lewat dari online gitu, lewat ojek online. Mudah banget untuk era digital, yang penting mah kita bisa beradaptasi lah untuk itu. Era digital, bisnis digital ketika pandemi ini jalan terus. Kalau misalnya usaha pinggir jalan sekarang PPKM darurat disuruh tutup jam 8 malam. Apalagi dia bukanya habis maghrib. Cuma sejam 2 jam dia jualan. Dapat apaan gitu. Bisnis digital ya kita di rumah gitu. Peminatnya di luar kota gitu. Kita bisa terus jalan kalau misalnya bisnis digital. Walaupun makanan misalnya ya, kita bisnis digital. Kita melek sama teknologi. Bermitra sama pengiriman makanan gitu kayak ojek online. Itu bisa tetap jalan walaupun kita jualan di rumah. Banyak banget manfaatnya dari digital ini. Kedepannya juga pasti banyak produk digital yang bermunculan nih yang emang benar-benar lebih canggih lagi. Persaingan bisnis di era digital tuh hitungannya detik. Setiap 1 detik sekali bisnis muncul, bisnis baru muncul. Jadi kita jangan kalah cepet deh gitu. Lebih baik ketika punya ide yang emang benar-benar bisa jadi ladang bisnis gitu, bisa menyelesaikan masalah orang, ya langsung eksekusi deh gitu. Jangan sampai cuma jadi konsep doang. Ada lagi yang menanya? Saya punya usaha tapi bingung pengelolaan keuangan, maksudnya apa aja yang perlu dikelola, misal tabungan untuk
biaya tak terduga, biaya gaji. Kira-kira pengelolaan versi project gimana? Misal gaji, tabungan perusahaan, dan lain-lain. Oke, nih. Kalau misalnya untuk project, gimana ya? Tar. Ya udah, secara umum aja deh, dan jangan project. Pengelolaan keuangan itu yang sekarang pun pengelolaan keuangan di project tuh kemarin ada sih orang finance gitu ya buat pengelolaan keuangan, tapi cuma 3 hari doang kerjanya. Ya namanya bisnis kayak gini sih, kadang kita juga rekrut orangnya entah kenapa udah deal-dealan gitu, misalnya udah dikasih nih gajinya sekian, udah transparan lah, oke dia udah siap, 3 hari malah out kayak gitu. Kita juga keuangan di sini masih dikelola sama saya sih sebetulnya. Buat uang masuk tuh semuanya dijadiin ini dulu, jadi uang kas dulu gitu. Gimana ya, saya harusnya menggambar sih ini, jadi sulit kalau misalnya lewat omongan tuh. Jadi lebih ini aja sih. Sebentar, saya baca dulu pertanyaan. Saya punya usaha tapi bingung pengelolaan keuangan, maksudnya apa aja yang perlu dikelola, misal tabungan untuk biaya terduga, biaya gaji atau segala macam. Versi ini kalau setiap bisnis keuangannya tuh beda-beda gitu. Ada yang tiap hari masuk, ada yang tiap minggu. Kalau project tiap minggu. Jadi lebih tepatnya yang bakal saya bahas yang tiap hari aja dulu mungkin ya. Jadi kalau misalnya jualan jualan kosmetik misalnya. 1 minggu ini saya nggak menggambarkannya dari awal bisnis atau udah jalan nih. Siapa namanya nih? Kalau misalnya dari Kak Andia. Kak Andia, bisnisnya udah jalan atau belum? Jadi saya harus tahu dulu nih gitu. Oh udah jalan saja Kak. Oh udah jalan aja, oke. Jadi bisnisnya udah jalan nih ya, misalnya project nih. Bulan Januari kita misalnya dapat profit sekitar 30 juta deh. Biar ambil simpel aja angkanya. Project berapa sih tiap itu? Oh ya, setiap bulan kita dapat 20 juta. Misalnya bulatin lah 20 juta nih ya. Bulan Januari misalnya, kita dapat 20 juta. Gaji itu kalau misalnya aku orang bisnis, kalau misalnya versi aku, keuangan itu uang bisnis sama uang pribadi itu pasti otomatis beda gitu. Tapi kadang aku juga nyampur gitu. Pas dulu gitu. Serius, ketika duit bisnis sama duit pribadi nyampur itu pasti pusingnya lebih 2 kali lipat lebihnya. Kadang uang bisnis anggap sama uang pribadi, kadang uang pribadi keambil sama uang bisnis gitu. Nah, yang pertama tuh kita harus ngebedain rekeningnya. Misalnya rekening pribadi itu misalnya satu aja, rekening bisnis ya mau 3 kayak mau berapa kayak bebas. Tapi ya saya ambil simpelnya 1 dulu aja. Rekening bisnis sama rekening pribadi itu beda. Kalau misalnya nggak punya tabungan, rekening atau segala macam, ya minimal kotak penyimpanan uangnya beda, dompetnya beda gitu, tasnya beda. Pokoknya ruang untuk menyimpan uang antara uang bisnis sama yang uang pribadi itu harus beda. Nih, misalnya dari bulan Januari dapat 20 juta. Terus gua kalau misalnya uang bisnis sama uang pribadi beda, gimana dong gua dapat penghasilannya? Saya menggaji diri sendiri gitu. Saya punya gaji dari bisnis. Jadi kalau misalnya 20 juta, pertama misalnya gaji karyawan habis misalnya 8 juta. Operasional misalnya ya 5 juta, udah 13 juta tuh ya. 13 juta. Misalnya kita nempatin buat biaya marketing itu 2 juta misalnya, 15 juta. Nah, sisa 5 juta nih. 5 juta itu kalau saya 50-50. Setengahnya buat gaji saya, setengahnya lagi buat tabungan usaha. Biar si tabungan ini nyampe ke bulan Februari. Nanti bulan Februari begitu juga, setelah habis biaya gaji, biaya operasional, biaya marketing, gaji saya. Nah, sisanya ditambahin sama yang sisa bulan Januari. Nanti Februari, Januari, Maret, April segala macam sampai Desember tuh baru kita hitung.
sisa keuntungan itu dari bisnis itu berapa gitu netnya, profitnya. Kalau misalnya tembus target, kita bisa kasih bonus ke karyawan, atau misalnya kurang dari target. Nah, uangnya itu yang jadi kasih itu buat apa? Misalnya 1 tahun nih udah ngumpul. Misalnya per bulan kita ngumpulin 3 juta. 3 juta kali 12 udah 36 juta. 36 juta tuh buat apa? Buat ngembangin lagi di tahun berikutnya tuh kita bisnis mau digedein tuh kayak gimana, ekspansi keluar kota, buka cabang atau segala macam. Nah, itu fungsinya uang itu. Ditambah lagi uang setiap disisihin tiap bulan itu jadi uang darurat juga bisa ketika emang bisnis menemukan hal-hal yang harus mengeluarkan uang itu bisa digunain gitu. Yang penting misahinlah uang pribadi sama uang bisnis itu masing-masing, jangan dicampur. Seriusan itu riut banget itu, riutnya parah itu, liar. Uang pribadi sama uang bisnis nyampur tuh liar. Terus kita juga kalau dicampur kayak gitu nggak ada sisa, tiap bulan pasti habis. Kita walaupun misalnya keuntungan di pembukuan gede, tapi uangnya nggak pernah ada gitu. 0 rupiah aja gitu saldonya. Nah, kalau misalnya udah dipisah kayak gitu jelas, misalnya pemasukannya berapa, buat operasional berapa, gaji berapa gitu. Lebih enak juga sih pengelolaan keuangannya. Kalau misalnya untuk usaha dagang kayak gitu kan ada belanja tiap hari, ada yang misalnya beli bahan baku lah gitu ya. Nah, itu tuh harus jelas juga gitu. Tiap hari ini tuh belanja tuh berapa, pendapatannya berapa gitu. Kasnya harus berjalan antara kredit sama debitnya sih. Saya juga bukan orang finansial, saya juga bukan orang akuntansi gitu. Tapi ya saya ngalamin itu juga gitu. Halo, ada lagi? Udah jelas belum? Kayaknya sampai berapa? Sampai jam berapa? Ayo dong kita lebih interaktif lagi buat teman-teman di sini. Sok Sampai nanya. jam 21.30 ya. Oh, Ya, ayo teman-teman yang mau bertanya boleh atau langsung aja gitu on cam nanya langsung ya. iya, nanya on cam dong. Gak apa-apa. Kak Fitra mana nih Kak Fitra? Ada nggak dia? Kanisa ada. Ya, ada Kak Rodi. Apa kabar nih Kanisa? Alhamdulillah, aku baru negatif setelah kemarin positif COVID. Alhamdulillah. Sama saya juga. Saya 2 kali sakit biasa sama COVID juga sih kayaknya. Oh, Kak Rodi kemarin positif juga. Iya, makanya aku nggak bisa ke kantor, nggak bisa kemana-mana, di kamar terus gitu. Iya, sama aku juga baru beberapa hari kemarin Oh, sembuh. baru sembuh, alhamdulillah deh kalau misalnya udah sembuh. Gimana nih, makin banyak nggak anggota ini, Alang Institute? Rekrutmennya dari awal Januari kemarin sih Kak, jadi belum ada rekrutmen lagi. Baru Oh, yang kemarin tetap. ayo dong kita ada ini event itu loh, yang desainer. Desainer yang mana? Yang kelas desain, Ya, bukannya ada kelas desain. hadir Kang Rodi, Siapa tukang Fitra itu? Mana Fitra. Kang Fitra? Gimana kelas desain? Jadi nggak? Nah itu kita nunggu siapa? Nunggu PKBM-nya. Oh, PKBM belum ada. Iya, masih belum itu kan, masih belum tembus katanya. Itu lumayan juga tuh kelas desain tuh kalau misalnya buat digital marketing. Bener, Pasti banyak orang yang butuhin yang bisa ngedesain tuh buat digital bener. marketing. Ini produk sinematik tuh yang itu video arahnya. Iya Kak, kayaknya jenis video deh ya. Sinematik tuh. Jadi Nah, maksud panitia itu sebenarnya kan proyek bagus-bagus tuh Kak. Itunya kan foto-fotonya itu maksudnya. nah itu tuh lebih ke estetik kayaknya kan. Nah, ya kayak gitu. Salah Kalau mungkin misalnya kita. sinematik tuh lebih ke genre video Video yang ya? Ya, bener. pemandangan, slow mo gitu Bener, kan, bener. kayak Juga awan-awan. genre videonya gitu ya. Kalau sinematik tuh lebih ke genre video. Nah, itu Iya. tuh pepasangnya kalau sinematik
bukan bidang saya gitu. Kalau misalnya video sinematik. Tapi kalau misalnya bikin konten, nanti saya share linknya di sini biar teman-teman di sini juga. Ya template-nya kan Kak Rodi ya? Template. Ya ada Hmm. template gratis gitu. Bukan gratis sih, saya beli, cuma nggak pakai gitu. Oke. Nah nanti semoga aja bermanfaat buat Di, teman-teman di di sini. grup aja mungkin Kak Rodi di itu. Ya, kalau misalnya itu apa, teman-teman di sini mau bikin konten-konten yang bagus, sekarang banyak penyedianya yang gratisan. Salah satunya nanti searching ya di Google, free pick. Nah di situ tuh banyak template-template, tapi ada format yang Photoshop, ada yang JPEG segala macam. Mau gambar apapun di sana gratis, bisa di-download gitu di free pick. Tapi saya juga ada template gratis dari saya, nanti di-share ya ke grup biar teman-teman di sini apa namanya, feed-nya bagus gitu, Iya. digital marketingnya bagus. Ya soalnya panitia tuh maksudnya ngelihat itu ya, ngelihat ProFood dia. ProFood itu bagus-bagus kan Oh foto-fotonya. iya, foto Iya. produknya. Karena Itu gitu, maksudnya. kita kan jadi penyedia iklan buat mitra-mitra usaha gitu ya di Pandeglang. Nah, Mhm. gimana caranya biar kita punya visual yang bagus? Ya minimal orang beli gara-gara visualnya bagus lah. Untuk repeat ordernya kita serahin ke mitra usahanya. Produknya enak, harganya masuk, dia pasti repeat order. Tapi Benar. yang penting kita membantu ketika penjualan pertamanya aja sih, kenalin produknya nih. Ada misalnya Resbol ini loh gitu, Resbol Ya. Milea misalnya kan. Heeh. Terus customer project beli, Resbol Milea, enak nih. Nah dia repeat ordernya itu ya karena rasanya itu. Kalau misalnya nggak repeat order berarti rasanya kurang gitu. Dia beli tuh karena visualnya. Tapi kita usahain ya, yang penting kita ngejual pertamanya itu karena visual lah gitu. Kalau misalnya teman-teman di sini pengen produk apa makanan, punya produk makanan gitu, pengen foto yang bagus, bisa referensinya lihat di Profood, atau mungkin mau datang ke project juga kita bantu foto dan edit, silakan, itu gratis sih kalau misalnya untuk Gila, teman-teman. keren. Kalau misalnya Mantap. buat mitra usaha itu kan ada tarifnya foto produk itu. Kalau misalnya buat teman-teman di sini, Halo? Cek. Mia, Iya, Kak. Kak Rodi ya yang Nggak ada suaranya ya? oh iya Kak Rodi yang nggak ada suaranya berarti. masuk saya juga siap ngebantu sih kalau Oke. misalnya visinya ke sana, kan kita harus sama juga gitu. Mau nyiptain orang-orang hebat gitu. Bukan Siap. nyiptain sih, ngebantu aja gitu, dikit-dikit. Oh, Oh, jadi udah. semua foto produk yang ada di Profood itu difotoin sama project ya kalau bukan foto dari mereka. Ya kan kemarin Ya, kita udah ngeliat kan ada apa sih alat-alat gitu? Ya, maksudnya ada nggak sih yang dari merekanya? Apa emang dari nggak ada. project semua? Saya yang foto semua itu. Oh, gitu. Kalau foto dari mereka kita nggak pajang, kecuali emang ada beberapa mitra yang dia itu apa namanya, manajemennya udah mengharuskan pakai foto bawaannya kayak Labai kan udah by manajemen kan, bukan UMKM lagi. Nah dia tuh bermitra sama kita dengan syarat misalnya dia minta foto dia tuh diposting setiap ada promo, tapi itu bakal dihapus sama kita gitu, jadi nggak permanen dipajang di profilnya, karena emang Labai itu dia udah by manajemen kan ya, jadi dia nggak bisa pakai foto orang, itu harus pakai foto dia sendiri. Nah itu sesuai kesepakatan sama kita, itu bisa aja gitu. Tapi ada UMKM lain yang emang foto produknya bagus gitu ya, kita pajang di sana nggak apa-apa gitu. Kecuali kan kebanyakan UMKM foto produknya asal-asalan gitu kan, pakai handphone. Sebetulnya itu juga pakai handphone, beberapa waktu lalu tuh masih pakai handphone di Profood, tapi sekarang kan ada kamera yang nggak pakai tuh, saya manfaatin. Itu emang benar-benar apa, dengan modal seadanya foto produknya gitu, nggak profesional fotografer gitu, sebisanya kita aja gitu, seadanya alat-alat di sini ya udah gitu, bikin apa namanya, alas-alas, terus kayak background kayak gitu bikin sendiri juga gitu, biar lebih murah dibanding beli di orang kan lumayan. Oh ya, jadi teman-teman di sini lihatnya di Profood. Ya, Saya nggak tahu, saya nggak punya basic fotografer, itu sebisanya aja gitu semaksimalnya.
Iya, tapi itu bagus-bagus banget loh. Aku aja sampai beberapa kali order karena ngiler lihat fotonya. Oh, nah kan itu kan Iya, jadi produk yang saya estetik itu saksinya Kak Rodi, saya saksinya. pedas. Iya, dia kayak gitu emang. Ngeborong. Ya, karena bikin produk yang estetik itu ya ini salah satunya fungsinya itu bikin Kanisa tertarik kan buat beli gitu. Iya, benar. Ini teman-teman di sini dari mana semua? Boleh dong komen asalnya dari mana biar aku tahu gitu. Kita kenalan gitu kan. Ya boleh nih teman-teman sebelum kita menutup acara malam hari ini yang mau kenalan Iya, boleh. kenalan dong. Kalau misalnya ada yang deket-deket, ayo kita ngopi bareng atau misalnya diskusi bareng gitu. Menes nih hadir katanya Kak. Baik, Menes, mantap. Menes nih, project juga nanti. OTW Menes. Bentar lagi kita ada. Ciputat. Ciputat Kalau Mas juga. hadir, wah deket dong, Daruri Munajat. Aku di Cekek nih, saya di Cekek. Sini dong ngopi main. Dari Menes, coming soon, project Menes. Ciputat, wah kejauhan nih Ciputat. Tapi mantap juga nih ada yang dari Ciputat. Insya Allah ya bisa join karena era digital. Ya, ayo kita mitraan. Project juga kan nyediain tuh apa iklan digitalnya. Iya. Siapa tahu kita. Jadi saya yakin sih kalau misalnya teman-teman di sini selalu antusias pengen emang benar-benar memperbaiki diri gitu, pengen upgrade mindset atau misalnya karir segala macam ke usaha tuh, semoga lah semua yang di sini tuh sukses semua. Kita bertemu nanti ya, see you on top pokoknya semuanya teman-teman di sini. Karena gimana pun saya juga masih ngerintis usaha, teman-teman di sini masih bisa ngejar saya gitu. Terus Kak Rodi, kapan nih project bisa ke Cipucang? Cipucang waktu udah ada. Tapi ya, iya sih, tapi ongkirnya mahal banget. Ordernya yang di mana? Jangan jauh-jauh, ordernya jangan dari sini, yang dari Batu Bata juga Ini bisa. daerah Cipucang juga nggak ada yang jualan gitu loh. Adanya yang di daerah Pandeglang semua yang ada di katalognya, jadinya mahal deh. Iya, makanya orang Cipucang ya harus ini dong ajak sama Kanisa bikin produk-produk yang menarik biar kita ada mitra di sana. Iya, Batu Ban jadi pengen order juga. Ya ampun, mahal ke ongkir. nanti kasih diskon lah, ada diskon, ada diskon. Lumayan aja ada potongan maksimal 10.000. Bisa ngode apa? Mode pengen dikasih diskon ya. Bisa Cipucang udah biar banyak belum sih penjual-penjual jajanan makanan kayak gitu? Gak tahu ya, soalnya di dekat rumah aku aja kayak emang jarang sih yang jualan makanan-makanan kayak gitu. Susah Adanya di kan sini mah cuma mau jajan teh. martabak gorengan mah ada kali ya. Ada, tapi ya biasa penjual yang biasa gitu, Konvensional aja maksudnya gitu, nggak yang biasa aja. pakai teknologi. Oh, belum yang canggih-canggih gitu. Ya, Kan kita mau Comingson Menes nih, otomatis kita juga harus estafet dong dari Pandeglang ke Menes itu harus ada sambungan. Misalnya dari di Batu Bantar, Cipucang, Sapeti, Menes tuh ada titik-titik base campnya juga sih. Biar apa namanya nyambung juga gitu. Nggak tiba-tiba project sama yang di Menes aja gitu. Terus di jalan arah ke Menesnya nggak ada, masa iya kayak gitu. Jadi nanti kita juga ada titik-titik itu loh di Cipucang, Batu Bantar, Sapeti, sama Menes. iya, amin. Semoga semakin melebar nih sampai ke sono. Ini yang lebar malah pipi nih, aduh, gara-gara di rumah aja. apa-apa Kak, yang penting sehat. Amin. Iya nih gara-gara PPKM nggak bisa kemana-mana. Dan olahraga juga sulit kayaknya. Ininya sih, malas olahraga. Mungkin teman-teman cukup ya untuk malam ini. Kalau misalnya ada yang bikin penasaran atau nanya tentang digital bisnis sama produk estetik, nyiptain produk yang bagus atau cara digital marketing secara detail nih, misalnya mau ngiklan di Facebook, gimana caranya? Karena kan pembayaran di Facebook itu harus pakai debit ya, pakai
kartu kredit atau debit online. Nah, secara detail boleh langsung personal chat saya aja. Nanti saya kita sharing-sharing bareng-bareng lah gitu secara personal. Jadi Oke, gitu aja Kak sih, Rodi. Kak Mia. Iya, Kak. Terima kasih ya, Kak, sudah mau menyampaikan Sama-sama. materi. Semoga kita semua selalu sehat ya, teman-teman yang ikutan ini sehat semua, Kak Mia, Kanisa, Kak Fitra, semuanya sehat. Semoga coronanya Amin. cepat pergi juga, biar kita bisa ketemu langsung nanti mah gitu. Iya. Iya bener, tadinya tuh tema ini juga pengennya ada pelatihan offline gitu loh, Kak Rodi. Ya, saya juga kan udah nyiapin kalau misalnya buat digital ini, saya juga kan mau nunjukin nih kalau misalnya Facebook tuh mencet tombol yang mana kalau misalnya mau ngeiklan kan, Nah, atau iya, misalnya pengen mau kayak gitu. ayo kalau misalnya mau secara detail lagi, secara fokus lagi, ayo. Tapi nunggu laptop saya ini sih. Soalnya kemarin gara-gara kehujanan rusak gitu, masih di servis. Saya juga mau ngebandingin antara penjualan offline sama online tuh perbedaannya gimana gitu. Banyak banget sih materi yang pengen saya bagiin, tapi nggak bisa berbuat apa-apa gitu, sekedar ngomong doang mah. Pengen nunjukin banget sih sebetulnya, pengen lebih ngevisualin. Nanti Iya, semoga bisa di next kesempatan lah. Kan sekarang juga ya, lagi Corona lagi meningkat-meningkatnya ya di Pandeglang. ya. Masih serem gitu kalau mau ketemu gitu. Nanti aja itu mah bisa hubungi saya aja, siap bantu kok. Oke, siap. Semoga masih bisa ketemu lagi di next time secara offline ya, Kak. Siap. Oke, teman-teman, mungkin karena udah cukup ya untuk malam ini. Terima kasih buat Kak Rodi nih udah mau meluangkan waktu Sama-sama. dari ilmunya juga buat kita. Semoga sukses terus bersama Amin. proyeknya dan Amin. produk lainnya. Amin. Doain kita juga ya, Kak. Semoga yang masih kuliah cepat lulusnya. Oh, masih ada yang masih kuliah. Ya udah cepat Ya lulus deh, banyak, Kak. cepat. Oh, masih banyak mahasiswa. Saya mah nggak Iya. kuliah. Hebat dong, Kak. Sudah bisa berusaha. Alhamdulillah. Iya. Ya, baik, Kak Rodi. Kita cukupkan ya untuk malam ini. Ya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga untuk teman-teman semua yang sudah join. Jangan lupa diisi daftar hadirnya ya. Oke, makasih.